Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di akhir pekan kita. Puji Tuhan, setelah kita menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita, dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Aku kuat, aku sehat, aku diberkati. Puji Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Sebelum kita menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini, agar kita dimampukan senantiasa hidup dan menghidupkan sisa kehidupan ini dalam perkenanan kepada Tuhan. Firman Tuhan menuliskan, ketika aku berkenan, aku menjawab engkau. Itulah yang kita rindukan ya Bapak Ibu Saudara, pemeliharaan Tuhan, jawaban Tuhan tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Mari, satu tema firman Tuhan dalam renungan kita pagi ini adalah berbuah di segala musim kehidupan. Puji Tuhan. Kita baca dulu dalam Yeremia 17 ayat 7 dan ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini kita seringkali dihadapkan pada berbagai musim. Ada musim sukacita dan kelimpahan, di mana segala sesuatu terasa mudah dan berlimpah. Namun tak jarang kita juga melewati musim sulit, musim kekeringan rohani, tantangan dan ujian yang terasa berat. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat tetap berbuah di tengah perubahan musim ini? Nah, firman Tuhan melalui Nabi Yeremia memberikan jawaban yang indah dan penuh pengharapan. Di ayat yang ke-7 dan ke-8, kita melihat gambaran seorang yang mengandalkan Tuhan. Ia diumpamakan seperti pohon yang ditanam di air, di tepi air, pohon yang akarnya menjalar kuat ke sumber kehidupan. Pohon ini memiliki beberapa karakteristik yang patut kita renungkan. Pertama, ayat yang ke-7 mengandalkan Tuhan. Akar dari kemampuan kita untuk tetap berbuah terletak pada kepercayaan dan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Ketika kita menaruh harapan kita hanya kepadanya, kita sedang membangun fondasi yang kokoh dalam hidup kita. Tuhan adalah sumber air kehidupan yang tidak pernah kering. Yang kedua, ditanam di tepi air. Ayat yang ke-8a. Lokasi pohon ini sangat strategis. Ia tidak hanya dekat dengan air, tetapi ditanam di tepi air. Ini menggambarkan kedekatan kita yang terus-menerus dengan Tuhan melalui doa, melalui firman, ya, pembacaan firman, dan persekutuan dengan orang percaya. Semakin dekat kita dengan sumber air kehidupan, semakin segar dan subur rohani kita. Yang ketiga, merambatkan akar ke tepi sungai. Akar yang kuat dan menjalar menunjukkan penyerapan nutrisi dan kekuatan yang mendalam. Ini adalah gambaran dari bagaimana kita harus terus menggali dan merenungkan firman Tuhan, membiarkan kebenarannya meresap ke dalam hati dan pikiran kita. Akar yang kuat akan menopang kita saat badai kehidupan menerpa. Dan berikutnya, tidak mengalami datangnya panas terik. Ayat yang 8c,
Ketika kita berakar kuat dalam Tuhan, kita tidak akan layu atau kering kerontang meskipun tantangan dan kesulitan datang seperti panas terik. Kekuatan dan kesegaran dari Tuhan akan memampukan kita untuk bertahan dan bahkan bertumbuh di tengah kesulitan. Ayat yang ke-8d menuliskan daunnya tetap hijau. Daun yang hijau melambangkan vitalitas dan kehidupan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan senantiasa memiliki semangat dan harapan yang segar, tidak peduli apapun kondisi sekitarnya. Kehidupan rohaninya akan tetap terpancar. Dan ayat yang ke-8e, tidak khawatir dalam tahun kering. Musim-musim sulit pasti datang. Namun bagi mereka yang berakar dalam Tuhan, kekhawatiran tidak akan menguasai. Mereka memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan memelihara dan mencukupi segala kebutuhan mereka, bahkan di masa-masa sulit. Dan yang terakhir, ayat yang ke-8f, tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah inti dari renungan kita. Pohon yang ditanam di tepi air akan terus menghasilkan buah tanpa mengenal musim. Buah di sini bisa berupa karakter Kristus yang semakin terbentuk dalam diri kita, pelayanan yang setia, kesaksian hidup yang memberkati orang lain, dan segala perbuatan baik yang memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita semua dipanggil untuk hidup menjadi seperti pohon ini, ya. Bukan hanya berbuah di musim yang baik, tetapi tetap berbuah bahkan ketika musim kehidupan terasa kering dan sulit. Kuncinya adalah mengandalkan Tuhan sepenuhnya, menjaga kedekatan dengannya, merenungkan firman-Nya, dan membiarkan akar iman kita tertanam kuat di dalamnya. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, seberapa dalam akar iman kita tertanam di dalam Tuhan? Apakah kita senantiasa menjaga kedekatan dengan sumber air kehidupan? Apakah kita bersemangat dan menghasilkan buah bahkan di tengah tantangan? Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita untuk terus bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan tanpa mengenal musim. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam keabadianmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Puji Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman pagi hari ini. Kami percaya berkat Tuhan melawat setiap kami.
Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan tangan dan iman kita kepada Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.